Gus Samsudin resmi divonis bebas Pengadilan Negeri Blitar. Samsudin atau Gus Samsudin bersama dua anak buahnya, Ahmad Yusuf Febriansah dan Muhammad Nurhabatul Fikri divonis bebas dalam sidang lanjutan perkara konten bertukar pasangan di Pengadilan Negeri Blitar, Senin, 29 Juli 2024. Dalam perkara itu, Samsudin dan dua anak buahnya didakwa melanggar pasal 27 ayat 1 junto pasal 5 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Sidang lanjutan dengan agenda putusan itu dipimpin Hakim Ketua Ari Kurniawan bersama dua hakim anggota, Muhammad Syafi'i dan M. Iqbal Huta Barat. Sidang putusan berlangsung hampir 3 jam. Istri dan sejumlah pengikut Samsudin juga terlihat hadir menyaksikan langsung jalannya persidangan di PN Blitar. Dalam amar putusannya, Hakim Ketua Ari Kurniawan menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum kepada para terdakwa tidak terbukti dan tidak terpenuhi. Vonis yang dibacakan majelis hakim langsung disambut teriakan para pengikut Samsudin yang hadir di persidangan. Istri dan beberapa pengikut Samsudin juga terlihat menangis harus mendengar vonis dari majelis hakim. Sedang JPU menyatakan pikir-pikir terhadap vonis kepada Samsudin dan dua anak buahnya yang dibacakan majelis hakim PN Blitar. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, dengan hikmat, seluruh putusan sudah sesuai dengan hati nurani dari majelis hakim. Dan majelis hakim dari hasil musyawarahnya berdasarkan fakta-fakta yang tertuang di persidangan pada prinsipnya. Yang intinya putusan tadi sudah memenuhi rasa keadilan yang tumbuh di dalam hati masyarakat ya. Dan pada prinsipnya silakan kalau untuk tidak puas dengan putusan itu lakukan upaya hukum, masih bisa melakukan upaya hukum. Nah itu nanti di upaya hukum yang berikutnya lah yang bisa menilai isi putusan tersebut. Ya Pak, tadi dipertimbangkan apa sih Pak? Pertimbangan utamanya? Ya intinya yang dipertimbangkan sebagaimana yang telah sama-sama disaksikan tadi, yang sudah dibacakan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya, semuanya konkret dan lengkap ada di dalamnya. Tidak ada kita kurangi sedikit pun sesuai dengan fakta-fakta yang tertuang dalam putusan itu. Intinya substansinya putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan. Pak, di dalam fakta persidangan disebutkan bahwa ada akun Gayung 105 itu tadi yang bersalah karena menyebarkan. Apakah ada dari pengadilan itu untuk menetapkan sebagai tersangka pemilik akun itu sehingga menjadi keputusan majelis hakim? Kalau itu nanti di sisi upaya hukum saja, tetapi dalam putusan majelis tadi tidak ada ditentukan untuk itu. Karena berdasarkan fakta kan tidak diketahui siapa pemiliknya, kan begitu ya, sehingga menyebabkan viral. Ya, Pak, dalam putusan tadi berarti dakwaan dari JP itu semua tidak terbukti ya? Iya, berarti semua dari dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti, sehingga harus terdakwa Samsudin dan para terdakwa lainnya untuk dibebaskan dari segala dakwaan tersebut. Nah, namun apapun itu masih ada upaya-upaya hukum, hukum yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak, punya hak, mereka bisa melakukan upaya hukum, artinya upaya hukum kasasi ya. Terus setelah putusan ini apakah itu langsung dilaksanakan para terdakwa ini langsung bebas atau seperti apa? Hukum acaranya ketika perintahnya harus dikeluarkan harus segera dikeluarkan. Meskipun nanti ada upaya hukum itu? Ya itu menyangkut mengenai hak seseorang dalam hal hak kemerdekaan, hak asasi manusia. Ya harus sesuai dengan isi putusan yang melaksanakan adalah JPU. Berarti harus hari ini atau harus menunggu besok administrasinya? Administrasi berjalan situasional, artinya setelah administrasi selesai ya itu harus dilaksanakan sesuai dengan isi putusannya. Hal yang meringankan terdakwa. Intinya kalau dilihat tadi akunnya itu berbentuk edukasi ya. Akunnya milik dia yang asli ya, dari para terdakwa itu bermilik edukasi. Lain milik akun Dion 15 ya kalau nggak salah. Nah itu para terdakwa Samsudin maupun Fikri dan Febri memang tidak melakukan itu. Jadi ini putusan biasa dan sudah
sudah pada mestinya mereka para terdakwa ini dibebaskan. Dan yang lebih penting lagi, saudara Samsudin ini punya pondok pesantren yang tidak pernah memberi pelajaran atau mengajarkan aliran sesat seperti itu, tukar pasangan dan lain-lain. Semua dilakukan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah, ya, itu yang ada di pondok pesantrennya Samsudin. Kemudian kan tadi CPU masih pikir-pikir kalau tanggapan dari kuasa hukum seperti apa? Ya, sesungguhnya kalau CPU pikir-pikir itu sesuatu hal yang keliru, ya. Suatu putusan free track yang bebas murni itu harusnya tetap saja sebagaimana putusan majelis, harus bebas seketika. Nah, yang harus dilakukan oleh CPU tentunya sesuai hukum yang berlaku, ya kasasi saja gitu kan, nggak perlu pikir-pikir, ya kan? Kalau jaksa pikir-pikir itu kan kemungkinan jaksa juga akan menerima, memang ya tidak kasasi tapi bisa saja menerima, ya kan? Tetapi putusan salah satu yang diucapkan oleh majelis adalah dibebaskan seketika, berarti hari ini harus bebas, itu ya. Bahwa nanti JPU akan pikir-pikir atau melakukan upaya yang lain, ya itu terserah. Ya. Oke. Apa ada rencana untuk mungkin melaporkan balik FKAB, karena kan ini cukup mencemarkan nama baik gitu. Ya, ini putusan yang menurut saya kita membela para kreator, ya, kira-kira begitu ya. Ya, kebetulan ada yang sekarang diadili Samsudin, tapi pada dasarnya ini untuk para kreator, untuk para YouTuber, ya, ada kepastian hukum. Sehingga kalau ada orang yang mengedit, memotong, itu justru tadi diucapkan di persidangan, bahkan juga pledoi saya atau kami itu ngedit, motong itu adalah perbuatan melawan hukum dan diiyakan oleh majelis, ya. Jadi ya tentu kalau kemarin-kemarin itu Samsudin akan melaporkan balik kepada si akun Guyon 15 itu tekadnya Samsudin, ya, tapi ya tidak tahu nanti bagaimana lah, kira-kira begitu ya.